Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama persiapkan hati kita, juga Alkitab, kidung muda-mudi, dan persembahan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak undang untuk kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berjanji Mars Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Nah, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 78, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita berdiri, mari kita berdiri rumah Tuhan memujinya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini Kau memberikan kami waktu, Kau memberikan kami kesempatan ya Tuhan, sehingga kami anak-anakmu dapat beribadah, berkumpul bersama-sama untuk ibadah persekutuan Taruna. Ya Bapa, kiranya dimanapun kami berada, kami dapat membuka hati kami ya Tuhan untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati teman-teman kami, berkati orang pelayan kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Untuk ayat yang genap akan dibacakan oleh Kak Jessica dan adik-adik yang laki-laki, dan ayat ganjil akan dibacakan oleh Kak Mariska bersama adik-adik yang perempuan. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 38, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk yang kelas Eka akan dibawakan oleh Kak Ola dan kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Jin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas tak henti-hentinya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan nanti kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kajian undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah bunyinya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang situasi dan kondisi di Yerusalem yang sangat memprihatinkan ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Orang-orang Kristen di Yerusalem telah menjadi miskin dikarenakan peperangan, kelaparan, dan penganiayaan. Nah, kita bisa melihat referensinya dari Roma 15 ayat 26. Adik-adik bisa buka Roma 15 ayat 26 yang beginilah bunyinya. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau kita melihat peta perjanjian baru di mana Rasul Paulus memberitakan Injil,
Wilayah Makedonia itu terdiri dari beberapa kota, yaitu Filipi, Tesalonika, Berea, Neapolis, Apolonia. Dan wilayah Akaya yang disebutkan dalam Roma 15 ayat 26 itu adalah kota Kenkrea dan juga kota Korintus. Di sini Rasul Paulus adalah saksi di mana jemaat di Makedonia menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kita pada hari ini, mereka atau jemaat di Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu pertama. Kedua, mereka yang sedang dalam tekanan atau jemaat Makedonia ini sedang dalam tekanan, sedang dalam penderitaan, juga dalam pencobaan yang sangat berat, tetapi sukacitanya meluap-meluap. Sekalipun mereka juga miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan yang ketiga, mereka memberi diri pertama-tama bagi Allah. Dan kemudian sesuai dengan kehendak Allah, mereka memberi diri kepada sesama manusia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, adik-adik teruna, di masa sekarang ini, situasi dan kondisi tidak stabil atau tidak menentu. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Banyak yang jatuh miskin. Dikarenakan mungkin karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mungkin karena usahanya yang tidak berjalan dengan baik atau bangkrut. Mungkin karena sakit penyakit. Mungkin karena kematian keluarga yang menjadi tulang punggungnya. Atau mungkin juga karena korban bencana alam. Dan apalagi pada saat ini kita mengalami masa pandemi. Nah, situasi seperti ini dampaknya sangat tidak mengenakan atau sangat sulit, menjadi pergumulan yang sangat berat atau beban berat bagi orang-orang yang mengalaminya. Nah, sebagai anak-anak teruna, di mana peran kita? Peran teruna di tengah-tengah sesama kita yang mengalami hal demikian. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa, bagaimana peran kita ketika menghadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri? Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita sudah membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan yang mereka harapkan? Dan apakah bantuan yang kita berikan ini sudah tulus ikhlas seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada bacaan kita pada hari ini? Atau apakah kita juga mengalami hidup yang sama dengan orang-orang ini dan kita jadinya hidup seakan-akan kita tidak mengenal Tuhan Yesus, berputus asa dan tidak ada harapan? Adik-adik yang Tuhan kasih, jemaat di Makedonia seperti yang dikatakan Rasul Paulus, mereka memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem, padahal mereka sendiri butuh pertolongan.
Padahal mereka sendiri juga mengalami pergumulan yang sama. Tetapi dengan sukacita yang meluap-luap dan tulus ikhlas, mereka mau sama-sama menanggung beban dari saudara-saudara seimannya. Mereka mau menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus oleh kasih karunia-Nya, Ia kaya, Ia adalah Tuhan, tetapi mau datang ke dunia ini menjadi miskin, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita orang yang beriman kepadanya mempunyai banyak berkat di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Itu yang ada dalam firman Tuhan. Jadi, Kajen mau bilang di sini ya adik-adik, jangan pernah cuek atau jangan tidak peduli dengan lingkungan di sekitarmu. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, keegoisan kita, jangan. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalian saat ini tuh rata-rata punya handphone, punya laptop. Jadi alat yang diberikan Tuhan yang berfungsi untuk bisa menjadi berkat juga buat orang lain, itu jadinya menjadi yang utama dan yang pertama, sehingga adik-adik tuh malah hidup di dalam dunia maya dengan gadget yang diberikan oleh Tuhan itu untuk kita pergunakan. Kita lupa akan dunia nyata, kita lupa akan sekeliling kita. Banyak contoh-contoh konkret, contoh-contoh nyata orang-orang yang butuh bantuan. Gak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Keluarga kita adalah jemaat yang terkecil di sekitar kita ini. Contohnya kayak mama meminta tolong kita untuk membuang sampah atau mengangkat galon karena mama tidak kuat, atau mencuci piring atau bersih-bersih. Kita malah cuek. Kita malah lebih memperhatikan handphone atau laptop kita. Adik yang minta tolong supaya diajarin pelajaran yang dia susah, kita juga cuek juga. Nggak mau tolong adik kita. Kakak juga sama, kakak minta tolong untuk membelikan sesuatu yang dia butuhkan karena dia tidak punya waktu, misalkan, kita malah marah-marah. Begitu juga bapak kita, minta tolong untuk cuci motor atau mobil atau apapun itu, kita bersungut-sungut. Apakah kita sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar? Sesuai yang Tuhan inginkan dan sesuai yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Di jemaat kita juga banyak orang yang kesusahan. Ada orang sakit, ada orang kena musibah, ada banyak jemaat yang butuh penghiburan. Bagaimana kita hadir di dalam jemaat kita ini? Kita datang untuk mendoakan mereka. Kita datang untuk memberikan kata-kata penghiburan bagi mereka. Kita datang untuk memberikan materi kita atau uang seberapapun yang ada di diri kita, semampu kita. Itu yang dibutuhkan oleh jemaat atau saudara-saudara seiman kita. Berdoa, memberikan penghiburan, memberikan materi dengan seberapa yang ada dengan kita, tapi dengan tulus ikhlas. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan kita memaksakan diri. Menjadi saluran berkat itu menghibur orang, memberikan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang, itu adalah saluran berkat juga. Bukan hanya materi saja, tetapi menyenangkan hati orang itu juga merupakan saluran berkat. Nah, adik-adik, banyak yang bisa kalian lakukan untuk di kehidupan kalian sebagai anak-anak teruna yang menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Karena itu adik-adik, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Bapa kita dan juga apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus. Jadilah berkat bagi sesama kita, hadirlah di tengah-tengah mereka yang membutuhkan harapan akan hidup yang lebih baik.
Kita harus menjadi surat pujian seperti firman Tuhan minggu lalu. Surat pujian yang berkenan di mata Tuhan. Surat pujian yang memuliakan Tuhan. Lewat kita orang-orang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang utama. Dan yang terpenting juga hidup kita menjadi lebih bermakna bagi orang lain. Quotes kita hari ini, iman Kristen itu tidak lengkap tanpa pelayanan kasih. Sebagai referensi firman Tuhan juga adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18 yang demikian bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kita dengarkan tadi, kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 97, bait pertama dan kedua, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengenang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan teruna kami, Tuhan. Berkatilah pelayanan dan acara-acara persekutuan teruna, Tuhan. Dan berkatilah juga kakak layan yang mengajar kami, Tuhan. Dan berkatilah juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini, terutama gereja GPIB Yudea. Berkatilah gereja kami, semoga terus tetap ada dalam lindungan-Mu. Dan juga berkatilah para pendeta, majelis, diakon, kakak-kakak yang udah melayani firman-Mu. Walaupun mereka semua masih melayani firman-Mu dan memberitakan firman-Mu melalui online seperti mengirim video, WhatsApp, daring, live, YouTube. Tetapi kita semua tahu mereka masih ingin melayani-Mu walaupun melalui online karena ada pandemi ini. Semoga dengan apa yang mereka lakukan itu bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan juga tetap berkatilah kita semua dan kakak-kakak majelis
pendeta, dan semuanya yang sudah terlibat dalam melayani firman-Mu. Semoga tetap ada dalam lindungan-Mu, dan juga berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu supaya Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang darimu ya Tuhan, untuk membangunkan negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Inilah ya Bapa, rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari yang indah juga, kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik kami. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka untuk mereka dapat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, terutama dalam mereka mendidik akan adik-adik layan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami yang jauh daripada kesempurnaan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Mari adik-adik kita akan sama-sama memberikan persembahan. Tapi sebelum itu dengarlah firman Tuhan yang akan dibacakan dari 1 Tawarikh 9 ayat 17 yang Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Pada hari itu kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Bramudi 149, bait pertama dan kedua, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nafas diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku pernah disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Engkau jadikan kami berkat lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan mau memberkati persembahan ini agar berguna untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali.
Adik-adik, kita masuk dalam warta persekutuan Taruna. Untuk warta yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani dalam ibadah ini, seperti Stanley, Gladys, Jessica, dan Priscilla. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan pelayanan adik-adik seterusnya. Adik-adik juga tetap mengikuti protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, serta makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk berolahraga. Dan jangan lupa tetap untuk mengisi form presensi yang ada di description box. Oke, demikian warta persekutuan Taruna pada pagi hari ini, dan selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita masuk pada penghujung ibadah hari Minggu pelayanan Taruna pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada saat ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengarkan tadi, kami lakukan itu di dalam kehidupan kami, di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga ataupun berjemaat. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak teruna yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah di diri kami menjadikan kami anak-anak surat pujian yang memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, berkati kami di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan tugas-tugas kami, baik itu di rumah, dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari-hari yang akan datang kami bisa kembali lagi untuk kami terus beribadah memuliakan akan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, jadilah saluran berkat bagi sesamamu. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.